Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Apocalypto, yaitu sebuah film aksi petualangan tahun 2006 asal Amerika yang disutradarai oleh Mel Gibson. Film ini dibintangi oleh Rudi Youngblood sebagai Jaguar Paw. Film yang berdurasi 2 jam 18 menit ini menceritakan tentang seseorang bernama Jaguar Paw. Jaguar Paw berasal dari suku pedalaman, sebut saja suku Jaguar. Suku Jaguar bertahan hidup dengan cara berburu hewan. Mereka merupakan suku yang ramah dan tidak pernah mengganggu ataupun menyerang suku lainnya. Hingga suatu hari, kehidupan damai suku Jaguar berubah menjadi kekacauan. Sekelompok orang yang berasal dari suku jahat melakukan penyerangan dan pembantaian terhadap mereka. Anggota suku perempuan yang tertangkap dijadikan sebagai budak, sedangkan tawanan laki-laki dijadikan sebagai tumbal untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Perjuangan Jaguar Paw untuk lolos dari suku jahat dan upaya menyelamatkan keluarganya pun telah dimulai. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Di awal film, terlihat 6 orang dari suku pedalaman sedang memburu seekor tapir. Mereka berhasil menangkapnya setelah menghalau tapir itu ke arah jebakan. Jaguar Paw kemudian membagikan organ dalam dan bagian tubuh tapir tersebut. Jantungnya dia berikan kepada Smoke Frog atau si kodok asap, hatinya dia berikan kepada Cornos atau si hidung melengkung, dan telinganya dia berikan kepada Cocoa Leaf atau si daun kakao. Sedangkan Blunt atau si tumpul mendapatkan bagian testis milik tapir. Blunt merasa tidak senang dan menolak karena dirinya sudah terlalu sering mendapatkan bagian itu. Blunt terpaksa menerimanya setelah diyakinkan oleh Jaguar Paw bahwa bagian itu memiliki khasiat. Sesaat setelah Blunt memakannya, dia pun langsung memuntahkannya. Mereka pun serentak menertawainya dan ternyata Blunt selama ini sedang dipermainkan. Blunt menjadi sangat marah dan mulai memukuli Jaguar Paw. Teman-teman mereka melerai perkelahian itu. Flint Sky yang merupakan tetua suku mengajak Blunt untuk berbicara empat mata. Dia menasehatinya agar Blunt tidak lagi dengan mudah dipermainkan oleh mereka. Di sini diketahui jika Blunt telah lama menikah dan sampai saat ini masih belum memiliki keturunan. Itulah mengapa Blunt selalu dianggap remeh oleh teman-temannya. Flint Sky kemudian memberinya sebuah obat yang terbuat dari daun soanzo. Di saat mereka sedang memotong hasil buruannya, Jaguar Paw merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Jaguar Paw kemudian berkata dengan lantang, "Apa yang kau butuhkan?" Sekelompok orang dari suku lain kemudian menampakkan diri mereka. Flint Sky yang merupakan tetua suku sekaligus ayah dari Jaguar Paw berkata bahwa dirinya bersama dengan yang lainnya telah berburu di hutan ini bahkan saat dirinya masih remaja. Seseorang dari suku pendatang kemudian menyerahkan beberapa ekor ikan hasil tangkapan mereka. Melihat hal itu, si Jaguar Paw kemudian menyerahkan sepotong besar daging kepada mereka. Suku pendatang tersebut berkata bahwa tanah mereka sudah dirampas. Dia juga berkata bahwa mereka hanya menumpang untuk lewat karena mereka ingin mencari tempat baru. Flint Sky berkata agar tidak menceritakan tentang apa yang mereka lihat di hutan kepada anggota suku mereka. Jaguar merasa aneh dengan apa yang dialami oleh orang-orang di hutan sebelumnya. Ayahnya berkata bahwa orang-orang itu dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat. Dia berharap agar Jaguar tidak memikirkannya dan tidak terpengaruh dengan hal semacam itu.
Akan tetapi jauh di dalam dirinya hal itu tetap saja mengganggunya. Scene beralih. Keesokan paginya, sekelompok orang yang berasal dari suku jahat datang menyerang suku Jaguar. Jaguar Paw bergegas membangunkan anak dan istrinya, lalu membawa mereka ke tempat persembunyian. Kekacauan dan pembantaian pun terjadi diiringi teriakan dan tangisan. Jaguar terlibat pertarungan dengan salah seorang musuh pada saat menyembunyikan anak dan istrinya. Pertarungan berlangsung cukup sengit hingga akhirnya Jaguar berhasil mengalahkannya. Jaguar kembali ke sukunya dan bertarung untuk membantu yang lainnya. Pertarungan berdarah yang tak dapat dihindarkan berlangsung sangat menegangkan. Akan tetapi dalam pertempuran itu Jaguar dan sukunya menderita kekalahan. Bahkan Jaguar harus melihat kematian sang ayah tepat di hadapannya. Jaguar Paw, Blunt dan beberapa anggota sukunya yang tertangkap kemudian dibawa oleh musuh. Sementara itu mayat-mayat dibiarkan berserakan begitu saja. Anak-anak yang sedari tadi mengikuti mereka harus berpasrah melihat orang tua mereka dibawa pergi. Para tawanan harus melintasi sungai yang deras dan tebing yang curam untuk menuju daerah musuh. Jaguar dan beberapa rekannya hampir jatuh ke dalam tebing dikarenakan salah seorang rekannya yang terluka parah tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan. Orang-orang dari suku musuh hanya menyaksikan hal tersebut seolah-olah mereka sedang menikmati sebuah pertunjukan. Setelah melakukan upaya dengan sekuat tenaga, mereka akhirnya berhasil naik kembali. Salah seorang musuh bernama Middle Eye kemudian melepaskan ikatan rekan Jaguar yang sekarat dan mendorongnya jatuh ke tebing. Kepala suku dari suku jahat yang bernama Zero Wolf justru tidak senang dengan perbuatan anggota sukunya tersebut. Zero Wolf memberikan peringatan yang tegas kepada anggota sukunya untuk tidak melepas tangkapan mereka. Sehari semalam telah mereka lalui, akan tetapi mereka masih belum tiba di tujuan. Jaguar dan tawanan lainnya hampir saja celaka saat sebuah pohon besar tumbang ke arah mereka. Mereka melewati sebuah perkampungan yang telah hancur dan melihat seorang gadis kecil sedang meratapi kematian ibunya. Seseorang dari kelompok suku jahat berkata bahwa gadis kecil itu harus dijauhi karena memiliki penyakit. Salah seorang di antara mereka mendorong gadis kecil itu dengan cukup keras menggunakan sebatang kayu. Namun ada sesuatu yang tidak biasa dari gadis kecil itu. Jaguar tidak sengaja beradu pandang dengan gadis kecil tersebut. Gadis kecil itu pun mulai mengucapkan beberapa kalimat yang berisi peringatan. Dia mengatakan bahwa kehancuran akan menghampiri orang-orang keji. Dia juga berkata agar sekelompok suku jahat itu waspada terhadap seorang lelaki yang membawa jaguar yang akan membinasakan mereka. Akan tetapi mereka tidak menganggap serius dan memilih untuk mengabaikan apa yang diucapkan oleh gadis kecil itu. Mereka kemudian melewati pertambangan dan melihat banyak orang yang dijadikan sebagai budak. Mereka pun tiba di tempat tujuan dan menyaksikan banyak orang dari suku lain di sana. Suku tersebut memiliki peradaban yang lebih maju serta merupakan suku yang sangat besar bila dibandingkan dengan suku dari Jaguar. Para tawanan wanita dari suku Jaguar dijadikan sebagai barang dagangan dan diperjualbelikan. Akan tetapi seorang wanita tua yang merupakan mertua dari Blunt tidak ada seorang pun yang berminat untuk membelinya. Karena dianggap tidak berguna, pedagang itu pun kemudian melepaskan wanita tua itu begitu saja. Blunt hanya bisa memandang dengan rasa iba karena tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun selama ini dirinya selalu dipandang rendah oleh mertuanya karena tidak bisa memiliki keturunan.
Setelah dilumuri dengan cat berwarna biru, si Jaguar Paw, Blanc, dan tawanan lainnya digiring ke tempat persembahan. Mereka akan dijadikan tumbal untuk dipersembahkan kepada para dewa. Di sana juga terlihat puluhan kepala manusia yang telah dijadikan tumbal ditancap dengan tombak-tombak yang menjulang tinggi. Salah seorang tetua suku mulai berpidato dengan mengatakan bahwa ritual akan dimulai. Ritual ini dilakukan agar wabah kekeringan dan wabah penyakit yang melanda suku mereka bisa segera hilang. Salah seorang tawanan kemudian diseret lalu dibaringkan di altar persembahan. Masing-masing tangan dan kakinya dipegangi oleh dua penjaga. Tetua suku kemudian menusukkan pisau ke perut tawanan itu, merobeknya dan mencabut jantungnya. Tidak hanya sampai di situ, kepala tawanan itu pun dipenggal, lalu melemparkan kepala dan tubuh yang telah terpisah itu dari altar persembahan. Selanjutnya tiba giliran Kurlnos atau si hidung melengkung yang tak lain merupakan teman dari Jaguar Paw dan Blanc. Jaguar Paw dan Blanc tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan rekannya dibunuh dengan keji. Tatapan Jaguar Paw terasa kosong dan dirinya merasa hampa. Sementara itu, di tempat lain terlihat istri dari Jaguar Paw merasakan sesuatu tentang suaminya dan berkata, "Kembalilah kepadaku." Kini tiba giliran si Jaguar Paw, dia pun diseret dan dibaringkan di altar persembahan. Namun prosesi tumbal tersebut sempat terhenti karena terjadinya gerhana matahari. Masyarakat dari suku itu pun merasa takut dan panik. Tetua suku dari suku jahat itu kemudian berkata dengan lantang bahwa ini saatnya untuk bersuka cita, rasa haus akan darah telah terpuaskan. Cahaya matahari perlahan mulai kembali menyinari mereka, menandakan bahwa persembahan yang selama ini mereka lakukan telah diterima oleh sang dewa. Oleh karena itu, persembahan pun dihentikan dan untuk saat ini Jaguar Paw selamat. Para tawanan kemudian diseret ke sebuah lapangan dan ikatan mereka mulai dilepas. Salah seorang dari suku jahat berkata kepada Blanc dan seorang tawanan lainnya untuk berlari secepat mungkin menuju ladang jagung. Jika berhasil, maka mereka akan selamat dan bisa kembali ke tempat asal mereka. Tentu saja hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Blanc dan tawanan itu pun dihujani dengan anak panah, tombak, dan batu. Terlihat jelas bahwa suku jahat itu sedang menjadikan para tawanan sebagai binatang buruan dan menjadikan ini sebagai permainan. Seorang tawanan terkena lemparan batu pada bagian kepala, sedangkan Blanc terkena tombak pada bagian samping perutnya. Alhasil mereka berdua tidak dapat mencapai ladang jagung tersebut. Sekarang tibalah giliran si Jaguar Paw dan seorang tawanan lainnya. Mereka mulai berlari zigzag untuk menghindari anak panah, tombak, dan batu. Namun naas tawanan itu terkena tembakan anak panah tepat di belakang kepalanya hingga menembus mulutnya. Begitu juga halnya dengan Jaguar Paw yang terkena panah dan menancap di sisi kanan perutnya. Seseorang dari suku jahat menghampiri Jaguar Paw dengan maksud untuk menghantam kepalanya. Tidak disangka ternyata Blanc masih hidup dan menarik kaki orang dari suku jahat tersebut hingga terjatuh. Akan tetapi orang dari suku jahat itu memukuli Blanc berkali-kali hingga akhirnya tewas. Di saat orang dari suku jahat itu akan menusuk Jaguar Paw, Jaguar Paw langsung menangkisnya dan dengan cepat menusuk leher orang tersebut. Orang-orang dari suku jahat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menyaksikan rekan mereka berjalan sempoyongan dan tiba-tiba terjatuh. Ternyata orang tersebut adalah anak dari kepala suku dari suku jahat.
Memanfaatkan kesempatan itu, Jaguar Paw berlari ke ladang jagung menuju hutan sembari dihujani dengan anak panah serta lemparan tombak dan batu. Kepala suku mengambil pisau dari genggaman putranya dan pergi mengejar Jaguar Paw bersama dengan anggota sukunya. Jaguar Paw berlari dan terus berlari hingga akhirnya ia terjatuh di tempat pembuangan jasad manusia yang merupakan korban dari tumbal persembahan. Setidaknya ratusan mayat tanpa kepala ada di sana dan sebagian besar sudah membusuk. Jaguar Paw melanjutkan pelariannya hingga dia berhasil masuk ke dalam hutan. Namun orang-orang dari suku jahat itu masih terus mengejar dirinya. Jaguar kemudian memilih bersembunyi dengan memanjat sebuah pohon besar. Keberadaan Jaguar nyaris terungkap saat darahnya mengenai seorang dari suku jahat. Namun Jaguar Paw beruntung karena orang dari suku jahat itu tidak menyadarinya. Meskipun demikian, Jaguar Paw saat ini masih belum terlepas dari bahaya. Tempat persembunyian Jaguar Paw ternyata merupakan sarang dari Black Panther atau macan kumbang. Orang-orang dari suku jahat kemudian menyadari jika Jaguar Paw bersembunyi di atas pohon. Hal itu diketahui saat mereka melihat bercak darah di punggung salah seorang rekan mereka. Jaguar Paw saat ini terlihat sedang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran Black Panther. Namun orang-orang dari suku jahat tidak mengetahui jika Jaguar Paw sedang dikejar oleh Black Panther. Seseorang dari suku jahat kemudian mengejar Jaguar Paw dan bermaksud untuk menerjangnya. Akan tetapi orang tersebut justru diterjang dan diterkam oleh Black Panther. Gigitan yang kuat dari binatang itu bahkan sampai menghancurkan tengkorak wajahnya. Akan tetapi Black Panther itu pun pada akhirnya dibunuh oleh orang-orang dari suku jahat. Keadaan saat ini tidak begitu baik bagi orang-orang suku jahat. Seseorang dari mereka berkata mengenai sebuah ramalan tentang pertanda buruk mengenai seorang pria jaguar yang akan membawakan ketakutan dan kehancuran bagi suku mereka. Seseorang dari mereka berkata untuk tidak lagi mengejar Jaguar Paw. Namun Zero Wolf yang merupakan kepala suku memiliki pendapat yang berbeda dan tidak percaya dengan ramalan itu. Dia bertekad akan menangkapnya dan mengulitinya hidup-hidup untuk membayar kematian putranya. Malam pun datang menjelang, namun pengejaran terhadap Jaguar Paw masih terus berlanjut. Keesokan paginya, mereka menemukan tanda cat biru pada sebuah pohon yang menandakan jika Jaguar Paw tidak jauh dari mereka. Akan tetapi, seseorang dari mereka terkena gigitan ular pada bagian lehernya. Tidak ada harapan untuk menyelamatkannya dan mereka pun terpaksa meninggalkan rekannya yang dalam keadaan sekarat begitu saja. Untuk mengakhiri rasa sakit yang dideritanya, orang tersebut memotong pembuluh darahnya sendiri agar kematian datang lebih cepat. Sebuah anak panah meleset dengan cepat dan hampir mengenai kepala Jaguar Paw. Jaguar Paw berlari semakin cepat sembari menghindari serangan itu. Tak ada lagi tempat untuk berlari, di hadapannya hanya ada jalan buntu, yaitu sebuah jurang air terjun yang sangat dalam. Jaguar Paw mengambil sebuah keputusan gila dan memilih melompat ke jurang tersebut. Orang-orang dari suku jahat mengira jika Jaguar telah tewas, namun mereka tak menyangka jika Jaguar Paw berhasil selamat. Jaguar Paw berteriak kepada mereka dengan mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari Flint Sky dan hutan ini merupakan rumahnya. Dirinya seorang pemburu dan jauh sebelum itu ayahnya juga seorang pemburu.
Salah seorang dari mereka berkata bahwa tidak mungkin lagi untuk terus mengejar Jaguar Paw. Tiba-tiba Zero Wolf menusuk anggotanya sendiri sehingga terjatuh ke jurang. Zero Wolf berkata kepada anggota sukunya untuk melompat ke jurang karena dia tidak bisa melepaskan Jaguar Paw begitu saja. Satu persatu mulai melompat ke jurang dan salah seorang dari mereka jatuh membentur batu dan tewas seketika. Sementara itu, Jaguar Paw saat ini tanpa sengaja terjatuh dan terjebak ke dalam lumpur hisap. Berkat kegigihan dan tekadnya yang kuat, Jaguar Paw berhasil keluar dari lumpur tersebut. Jaguar Paw kemudian memilih untuk melakukan serangan balik. Dia sadar bahwa semua ini tidak akan berakhir jika dirinya hanya terus berlari. Jaguar Paw kemudian melemparkan sarang lebah ke arah orang-orang dari suku jahat. Lebah-lebah itu pun mengerubungi mereka dan situasi kacau itu pun dimanfaatkan oleh Jaguar untuk menyelamatkan diri. Jaguar Paw sedang mempersiapkan serangan untuk melumpuhkan musuh-musuhnya. Jaguar Paw menangkap seekor katak pohon beracun, lalu mengolesi beberapa duri pohon dengan racun dari katak tersebut. Jaguar mengecoh musuh dengan membuat tanda pelarian dirinya. Padahal sebenarnya Jaguar Paw sedang berlari mengitari bagian dalam hutan untuk menyergap musuh dari belakang. Jaguar yang bersembunyi melancarkan serangannya dengan meniupkan duri yang telah dilumuri racun, menggunakan daun yang dia gulung sehingga membentuk senjata sumpit. 3 duri beracun berhasil mengenai seorang musuh dan membuatnya tak sadarkan diri. Kini Jaguar Paw harus berhadapan dengan Middle-eye, salah seorang anggota suku jahat untuk merebut senjata musuh. Jaguar Paw terkena serangan musuh, namun hal itu tidak membahayakan dirinya. Hujan pun mulai turun dengan lebatnya membasahi seluruh hutan. Tempat persembunyian istri Jaguar dan sang anak mulai dipenuhi air. Tidak hanya itu, istri Jaguar merasakan kesakitan di perutnya dan mungkin saja dirinya akan segera melahirkan. Jaguar Paw berhasil tiba ke tempat persembunyian sang istri dan anaknya. Namun dirinya belum bisa menyelamatkan mereka karena Jaguar saat ini sedang dikejar oleh Zero Wolf dan 2 anggota sukunya. Jaguar terkena panah pada bagian atas dadanya, namun hal itu masih belum cukup untuk membahayakan nyawanya. Jaguar berusaha bangkit dan mencabut panah yang menancap tersebut. Zero Wolf mencabut pisaunya dan berlari ke arah Jaguar untuk menerjangnya. Namun Zero Wolf terkena jebakan yang biasa digunakan oleh Jaguar dan rekan-rekannya untuk menjebak hewan buruan. Jebakan itu menghantam Zero Wolf dengan keras, menembus tubuhnya dan dia pun tewas seketika. Jaguar Paw masih belum bisa bernafas lega. 2 orang anggota suku jahat masih berupaya untuk menangkap dirinya. Saat ini baik Jaguar maupun sang istri sama-sama berjuang untuk hidup mereka. Bagaikan sebuah keajaiban, sang istri akhirnya berhasil melakukan persalinan di dalam air dan bayinya selamat. Jaguar Paw terus berlari hingga tiba di tepi pantai dan dirinya pun telah mencapai batasnya. Orang-orang dari suku jahat yang sedari tadi mengejar Jaguar akhirnya berhasil mengikutinya. Namun mereka semua dibuat terkejut. Mereka menyaksikan beberapa benda besar mengapung di atas air. Tidak hanya itu, mereka juga melihat beberapa orang asing di sana. Orang-orang dari suku jahat sepertinya tidak lagi mempedulikan Jaguar. Mereka kemudian berjalan ke arah tepi pantai untuk melihat lebih dekat.
Jaguar kemudian tersadar dan bergegas kembali untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Jaguar menangis haru melihat anak dan istrinya berhasil bertahan, bahkan sang istri berhasil melahirkan anak keduanya. Scene beralih. Dari balik hutan, Jaguar bersama sang istri melihat orang-orang asing dan benda besar mengapung di lautan. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa benda mengapung atau kapal-kapal itu merupakan kapal ekspedisi keempat Christopher Columbus. Jaguar kemudian berkata kepada sang istri bahwa mereka harus kembali ke dalam hutan untuk mencari kehidupan baru. Film pun tamat. Nah sahabat, demikian alur cerita film Apocalypto. Dari film tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil. Di antaranya, film tersebut memperlihatkan bagaimana situasi yang digambarkan tidak jauh berbeda dengan kehidupan modern sekarang. Penguasa bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memimpin dengan keji dan mengeksploitasi rakyatnya. Perbudakan dan ritual pengorbanan manusia juga digambarkan sebagai sesuatu yang lazim di masa itu. Setidaknya hal itu bisa dijadikan sebagai pengingat dan pengajaran kepada kita untuk bisa lebih menghargai manusia lainnya. Film ini juga mengajarkan bagaimana perjuangan seorang ayah atau suami untuk menyelamatkan keluarganya dari bahaya. Tekad yang kuat untuk bertahan hidup dan usaha keras yang dilakukan pada akhirnya akan memberikan hasil terbaik kepada mereka yang mau berjuang. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.